Padahal dulu keren banget. Tapi kenapa kamera pop-up yang dulu sempat hype banget sekarang malah hilang kayak mantan kabur sama selingkuhan? Padahal kamera nongol otomatis gitu udah berasa kayak hidup di masa depan. Tapi sekarang kok gak ada lagi HP yang pakai kamera pop-up kayak gitu? Oke, halo guys, di video kali ini kita bakalan ngobrol santai soal salah satu inovasi smartphone yang dulu sempat bikin heboh, tapi sekarang malah lenyap, yaitu kamera pop-up. Apakah ini inovasi gagal atau cuman korban tren aja? Yuk bareng-bareng kita bahas. Buat kamu yang lupa atau gak keumuran, handphone kamera pop-up ini sebenarnya konsepnya simple tapi keren banget. Saat kamu buka aplikasi kamera depan, modul kecil di bagian atas HP bakalan naik otomatis. Kayak lip mini gitulah buat kamera selfie kamu. Kalau udah selesai, dia bakalan turun lagi dan bersembunyi di dalam bodi HP. Bahkan beberapa brand sempat bikin versi unik, kayak bentuknya sirip hiu atau yang punya efek cahaya RGB di sekitar modulnya. Dan jujur sih, pas pertama kali HP kayak gitu muncul, Mimin langsung auto pengen beli karena pengen banget bisa pamer ke teman sekolah. Ide kamera pop-up itu sebenarnya mulia banget. Tujuannya biar layar HP kelihatan sempurna, clean tanpa gangguan sama sekali. Gak ada notch, gak ada punch hole, cuman layar penuh dari ujung ke ujung. Desainnya juga kelihatan futuristik banget. Dan waktu itu banyak orang yang ngerasa HP dengan kamera pop-up itu lebih keren dan kerasa lebih premium. Nah, disinilah bagian menariknya. Kamera pop-up ternyata punya beberapa masalah yang bikin brand HP akhirnya mundur pelan-pelan meninggalkan inovasi tersebut. Durabilitas dan debu. Karena ada bagian yang bergerak, otomatis mekanisme lebih rentan rusak. Debu gampang banget masuk ke sela-sela modul. Dan kalau udah kotor, bisa-bisa bikin motor kamera cepat macet. Belum lagi kalau jatuh, udah auto wassalam itu HP. Gak tahan air. Masalah besar lainnya, HP dengan kamera pop-up itu hampir mustahil punya sertifikasi tahan air. Karena HP tersebut ada celah buat kamera naik turun. Air bisa gampang banget masuk. Makanya sampai sekarang hampir gak ada HP pop-up yang punya IP rating tahan air. Ngabisin ruang di dalam HP. Modul pop-up ini butuh tempat khusus di bagian dalam bodi HP. Akibatnya, ruang untung baterai jadi lebih kecil dan bikin ruangan di dalam HP terkuras. Jadi, brand HP harus memangkas kapasitas baterai atau cooling. Akibatnya, HP punya baterai yang kecil dan gampang panas. Terakhir, biaya pembuatan modul pop-up itu lumayan mahal. Ada motor, ada sensor, dan mekanisme yang harus presisi banget. Bagi produsen HP, nambah fitur kayak gini bikin biaya naik. Sementara konsumen gak semua mau bayar lebih cuman buat kamera naik turun. Nah, setelah tren kamera pop-up meredup, muncullah solusi baru yang jauh lebih praktis, yaitu kamera punch hole. Desain ini gak pakai motor dan gak ada bagian yang bergerak. Jadi, HP bisa lebih awet, gak makan ruang banyak, dan gampang buat dapat IP rating tahan air dan tahan debu. Selain itu, produksinya juga bisa jauh lebih murah karena gak perlu nambah modul tambahan. Punch hole ini emang gak bikin layar full bersih kayak kamera pop-up, tapi buat kebanyakan orang itu kompromi yang bisa diterima daripada kehilangan kamera depan yang sangat berguna. Dan kalau kamu perhatiin, hampir semua HP flagship sekarang pakai desain punch hole. Bahkan iPhone pun akhirnya ngikutin tren layar bolong lewat dynamic island. Kamera pop-up mau dibilang gagal? Sebenarnya nggak juga sih. Karena meskipun sekarang udah jarang dipakai, tapi kamera pop-up punya peran penting banget dalam perkembangan desain smartphone. Dari situ, produsen bisa belajar bagaimana cara bikin layar yang lebih luas, sistem kamera yang lebih ringkas, dan teknologi yang lebih awet. Ya, bisa dibilang kamera pop-up itu kayak jembatan antara era notch yang besar dan era layar punch hole atau bahkan under display kamera yang kita lihat sekarang. Kesimpulannya, kamera pop-up itu sebenarnya inovasi yang keren banget. Secara konsep emang futuristik parah, tapi di dunia nyata masih kalah sama faktor durabilitas, efisiensi ruang, dan biaya yang membengkak. Yang paling penting itu bukan cuman siapa yang paling keren, tapi siapa yang paling praktis. Jadi ya bisa dibilang kamera pop-up itu inovasi keren yang bersinar dalam waktu yang sebentar. Tapi tanpa inovasi ini mungkin kita gak bakalan sampai di teknologi sekarang.
Jadi menurut kamu gimana nih? Kamera pop-up itu termasuk inovasi gagal atau justru langkah berani untuk maju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, oke? Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian biar channel ini terus berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di next video.